warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, salam sehat, salam semangat. Anak-anak, ketemu lagi kita hari ini untuk melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin. Kita masih belajar di tema 7 tentang kepemimpinan, subtema 3, ayo memimpin. Nah, ini kita masuk ke pembelajaran 2 dan 3. Silakan buka buku kalian di halaman 113 ya. Nah, seperti biasanya sebelum masuk ke pembelajaran, tentunya Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, melalui kegiatan mengamati diharapkan kita mampu mengidentifikasi jenis-jenis patung dengan benar. Melalui penugasan diharapkan kita mampu menyebutkan ciri-ciri patung, jenis patung, serta bahan dan teknik pembuatan patung dengan benar. Lalu yang ketiga, melalui penugasan diharapkan kita dapat membuat rencana pembuatan karya patung dengan baik. Yang keempat, melalui kegiatan mengamati diharapkan kita mampu menjelaskan hubungan yang dialami pada masa pubertas dengan kesehatan produksi dengan benar. Kemudian yang kelima, melalui penugasan diharapkan kita mampu membuat karya yang berisi cara menghadapi masa pubertas dengan baik. Oke, nah sekarang untuk pembelajaran 3, tujuan pembelajaran kita adalah melalui kegiatan mengamati diharapkan kita mampu menyusun teks pidato dengan percaya diri. Kemudian yang ketujuh, melalui kegiatan berdiskusi diharapkan kita mampu mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila yang diterapkan oleh anggota koperasi. Lalu yang kedelapan, melalui kegiatan mengamati dan penugasan diharapkan kita mampu menuliskan informasi tentang bentuk-bentuk kerjasama dan pendidikan antar negara di ASEAN dengan benar. Nah, karena kali ini kita mempelajari 2 pembelajaran sekaligus ya. Jadi nanti agak banyak tugasnya ya. Oh ya, tidak lupa Bapak ingatkan, kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Jangan lupa gunakan masker ketika keluar rumah, cuci tangan menggunakan sabun, dan jaga jarak. Apabila ada waktu, gunakan sedikit waktu kalian untuk berolahraga agar imun tubuh kita semakin baik. Oke, kita langsung masuk ke pembelajaran hari ini ya. Nah, sekarang silakan buka buku kalian di halaman 113 ya. Banyak pemimpin yang dibuat patungnya sebagai bentuk penghormatan dan untuk mengenang jasa-jasanya. Siapakah pemimpin idolamu? Adakah patungnya? Nah, banyak ya. Tokoh-tokoh pahlawan revolusi contohnya itu adalah contoh-contoh dari patung-patung para pahlawan ya. Kita lanjut. Nah, ini contohnya patung Soekarno dan patung Muhammad Hatta ya. Ada gambarnya di buku kalian juga ada, di mana mereka ini adalah sosok pahlawan yang dulu pernah menjadi presiden dan wakil presiden ya, pada tahun 1945 tentunya. Ayo mengamati, perhatikan gambar patung di atas. Nah, patung yang tadi dia. Nah, tadi sudah Bapak sebutkan. Coba kalian ingat kembali patung siapa yang tadi ya. Nah, dari situ siapakah tokoh yang diwujudkan dalam bentuk patung tersebut? Tadi Bapak sudah sebutkan ya. Ini tugas pertama buat kalian, coba ingat-ingat kembali ya. Kemudian apa bahan pembuatannya kira-kira dari patung tadi? Ya, Bapak tidak menyebutkan tapi kalian bisa menebak ya. Bahan patung tadi kira-kira apa? Menurut perkiraanmu bagaimana cara pembuatan patung itu? Oke, silakan coba kalian coba cari informasinya di luar ya. Nah, bagaimana cara membuat patung seperti yang tadi ya. Oke, kita lanjut. Itu tugas pertama. Untuk lebih memahami tentang patung, coba kita baca sekarang ada sebuah wacana ya tentang patung si gale-gale yang dapat menari. Pada zaman dahulu, kerajaan di Samosir dipimpin oleh Raja Rahat. Dia memiliki anak sematawayang bernama Manggale. Suatu saat Raja Rahat meminta anaknya untuk berperang melawan musuh di perbatasan. Manggale pun pergi berperang, tetapi dia tak pernah kembali.
Dia meninggal, jasadnya tidak pernah ditemukan. Raja Rahat pun sedih hingga jatuh sakit. Masyarakat setempat ingin menghibur raja mereka, membuat sebuah patung yang menyerupai Manggale dan menamainya si Gale-Gale. Gale dalam bahasa Batak Toba artinya lemas. Pada waktu itu dukun di sana juga ikut membantu memanggil roh Manggale agar masuk ke dalam patung tersebut, sehingga patung si Gale-Gale dapat bergerak sendiri seperti orang yang sedang menari. Patung si Gale-Gale sampai saat ini masih dapat kita jumpai ketika berkunjung ke Tomok, Pulau Samosir ya. Hanya saja dalam pertunjukan tersebut patung si Gale-Gale sudah tidak dimasuki roh lagi. Patung ini dapat bergerak-gerak karena digerakkan dengan menggerakkan gerakan mekanis ya. Oke, kita lanjut. Nah, mungkin kamu telah sering melihat berbagai patung, baik secara langsung dari gambar ataupun fotonya. Ada berbagai macam patung tergantung dari tema, bentuk, dan teknik pembuatannya. Carilah informasi mengenai hal-hal berikut. Pertama, ciri-ciri patung, jenis-jenis patung, bahan pembuat patung, teknik pembuat patung. Nah, kalau yang ini bukan tugas ya, Bapak akan jelaskan ciri-ciri patung itu seperti siapa saja. Nah, ciri-ciri patung yang pertama memiliki bentuk. Itu jelas. Apakah dia berbentuk hewan, bentuk tumbuhan, bentuk manusia, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian memiliki panjang dan lebar, serta tinggi, artinya 3 dimensi ya. Nah, kemudian mempunyai struktur atau tekstur ya, memiliki bentuk tadi tekstur ya. Kemudian yang keempat, dapat dilihat dari semua sisi atau 3 dimensi, yaitu dari arah depan, belakang, atas, bawah, dan seterusnya. Itu disebut dengan 3 dimensi. Oke, jelas ya. Nah, sekarang jenis-jenis patung kita lihat. Nah, jenis patung ini ada beberapa macam. Di antaranya pertama patung relief. Ya, patung relief adalah patung yang dilukiskan di suatu benda. Patung yang dilukiskan di suatu benda. Namun terlihat itu adalah patung, bukan patung seutuhnya, ya, tetapi terlukis di suatu benda. Kemudian patung 3 dimensi. Mohon maaf, patung relief tadi contohnya adalah patung yang dilukiskan di candi-candi seperti itu ya. Jadi dia tidak berbentuk patung seutuhnya, tapi dia menempel di dinding tertentu ya, seperti itu. Kemudian patung 3 dimensi. Nah, patung 3 dimensi ini adalah patung di mana patung tersebut bisa dilihat dari segala arah ya, kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah, itu bisa dilihat ya. Kemudian patung kinetis atau patung bergerak. Biasanya ini patung ini dibuat dan menggunakan bisa mesin ataupun yang lain untuk bisa menggerakkannya. Contoh robot. Itu patung juga tapi digerakkan oleh mesin ya, seperti itu. Robot-robotan itu termasuk patung. Lanjut. Nah, sekarang bahan pembuat patung. Nah, bahan pembuat patung ini banyak jenisnya. Terserah kita membuatnya pakai apa. Tergantung dari yang kita inginkan. Tetapi beda jenis bahan tentu beda juga kesulitannya. Yang pertama yang paling sering digunakan untuk membuat patung adalah tanah liat, yaitu tanah merah yang biasa kita jumpai ya. Kemudian semen atau beton, itu bisa digunakan ya. Ada juga yang menggunakan kayu. Nah, kalau patung relief kebanyakan itu terbuat dari kayu dan semen ya. Kemudian ada juga patung yang terbuat dari kaca ya, dia sistemnya cetak caranya. Ada juga patung terbuat dari kertas ya. Kertas bagaimana? Dibuat bubur dulu, bubur kertas baru dicampuri lem ya, baru bentuk menjadi patung dan kemudian nanti dikeringkan sehingga dia bisa dibuat sebagai patung ya, seperti itu. Kemudian ada teknik pembuatan patung. Nah, yang pertama itu cor. Cor itu biasanya menggunakan beton atau semen ya. Kemudian cetak. Cetak ini biasanya menggunakan bahan kaca, kertas ataupun yang lainnya. Kemudian teknik lain adalah menggunakan las. Ini biasanya patung yang terbuat dari bahan-bahan material besi ya. Ada juga pahat. Nah, pahat ini biasanya materialnya terbuat dari batu
kayu ya, seperti itu. Kemudian ada juga butsir atau menambah benda lain ya, itu disebut butsir ya. Jelas ya? Nah, carilah informasi tersebut dari buku-buku di perpustakaan. Oke, karena ini sudah Bapak jelaskan, kalian harusnya sudah paham ya tentang ciri patung, jenis patung, bahan pembuat patung dan teknik patung. Oke? Jelas. Oke, kita lanjut. Nah, buatlah rencana pembuatan karya patung dari bahan lunak di sekitarmu. Kamu dapat membuat patung pertama bertema hewan berkaki 2, hewan berkaki 4, atau patung bertema manusia. Nah, pada semester 1 yang lalu rasanya kalian sudah pernah mencoba membuat patung ya. Ada beberapa siswa yang sudah mengumpulkan, tapi ada beberapa siswa yang tidak membuat ya. Nah, untuk itu mohon kita coba lagi membuat patung ya dengan menggunakan tanah liat saja ya. Bentuk patungnya bebas, silahkan ya. Nanti kalau sudah dipoto. Oke, ini tugas kedua buat kalian. Jelas? Baik, kita lanjutkan. Nah, di situ nanti dilampirkan bentuk patung apa, bahannya apa, teknik pembuatan, alat yang digunakan, cara pembuatan. Silahkan ditulis ya. Itu tugas kedua. Oke, kita lanjut. Ayo membaca perubahan pada masa pubertas. Nah, ini perlu kita ingat kembali, meskipun sudah kita pelajari beberapa waktu yang lalu tentang perubahan pada masa pubertas ya. Tahapan perkembangan dan pertumbuhan manusia umumnya terbagi menjadi balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan usia lanjut. Masa remaja merupakan peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Pada awal masa remaja kita mengalami yang namanya masa pubertas. Pada masa ini terjadi perubahan pada tubuh, baik yang terlihat maupun tidak. Di dalam tubuh, hormon reproduksi mulai menghasilkan pada perempuan. Hormon ini akan mengakibatkan sel telur matang. Pada laki-laki, hormon reproduksi akan mengakibatkan tubuhnya reproduksi sel sperma. Jika sel telur dan sel sperma bertemu, dapat menjadi pembuahan dan ditumbuhi menjadi seorang bayi. Itu ya, perlu diketahui. Oke? Pada umumnya pada masa ini kesehatan reproduksi remaja akan memperlihatkan ciri-ciri pubertas. Pada perempuan, dia akan mengalami menstruasi setiap jangka waktu tertentu, umumnya setiap 28 hari sekali. Pada laki-laki dia akan mengeluarkan sperma melalui proses mimpi basah seperti itu ya. Kemudian ciri-ciri lain ditandai dengan perubahan tubuh yang terlihat. Pada perempuan misalnya payudara akan tumbuh sebagai persiapan untuk memberikan ASI. Air susu ibu ya, ASI. Kemudian pada laki-laki otot-otot tubuhnya berkembang lebih besar dan kuat. Sehingga diharapkan laki-laki lebih kuat secara fisik untuk melindungi keluarganya. Nah, itulah sekilas informasi tentang masa pubertas ya. Kita lanjut. Nah, ini kita masuk ke pembelajaran 3 ya. Bergotong royong menandakan bahwa kita saling membutuhkan dan bukan makhluk yang paling sempurna. Siapkah kamu menjadi pemimpin yang dapat menghargai sesama? Oke. Rancanglah teks pidato kamu dapat menggunakan teks tentang sejahtera bersama koperasi yang telah kamu baca sebagai ide. Ya. Nah, sebelumnya coba kita baca dulu tentang pidato ya berikut ya. Kemudian lakukan perintah teks ini ya, membuat pidato seperti yang diminta di sini ya, merancang pidato tentang koperasi. Lihat. Bacalah pidato berikut, kemudian lakukan perintah dari teks yang ada di bawah. Nah, lihat. Bapak dan Ibu guru serta seluruh karyawan SD Falapa yang saya hormati. Tidak terasa sudah 1 tahun saya menjalankan kepercayaan dari Bapak dan Ibu untuk memimpin koperasi karyawan kita.
Sudah beberapa tahun kita bersama-sama merasakan manfaat organisasi kecil kita ini. Perlu kita ingat kembali bahwa tujuan mendirikan koperasi bukan untuk mencari keuntungan. Koperasi karyawan kita didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Semua anggota memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati hasil atas berkembangnya usaha bersamanya. Bapak dan Ibu, kekeluargaan dan kebersamaan adalah modal utama dalam koperasi ini. Peduli terhadap jalannya usaha koperasi menjadi kewajiban tiap anggota. Bukan hanya tugas ketua atau pengurus. Semua memperoleh kesempatan untuk belajar. Secara mandiri kita menetapkan jenis usaha koperasi dan menjalankannya. Pengurus yang melaksanakan, anggota yang mengawasi dan memberi masukan. Keuntungan pribadi tidak diutamakan. Justru melalui koperasi kita mengasah kepedulian terhadap kebutuhan anggota lain. Sudah 5 tahun berjalan, semua keputusan kita tetapkan bersama secara musyawarah. Begitupun dengan keuntungan koperasi di tahun ini. Apakah keuntungan tersebut akan dibagikan kepada anggota atau akan dimasukkan kembali sebagai penambah modal? Akan kita diskusikan dalam rapat besar hari ini. Bapak dan Ibu, rapat besar koperasi ini tidak hanya untuk anggota, namun terbuka untuk semua. Justru saya ingin semua keluarga besar SD Palapa menyaksikan proses musyawarah ini. Saya ingin semua menyaksikan bahwa banyak hal yang dapat dipelajari melalui koperasi karyawan. Saya ingin semua merasakan bahwa kesejahteraan bersama dapat diwujudkan melalui kepedulian, kekeluargaan, serta kebersamaan. Bapak dan Ibu, saya tentu berharap anggota koperasi terus bertambah. Semoga saja suatu saat nanti keluarga besar SD Palapa lengkap ada di dalamnya. Tak perlu risau memperhitungkan keuntungan pribadi, tetapi ayo kita berusaha mewujudkan kesejahteraan bersama melalui koperasi. Nah, dari pidato tersebut tentukanlah bagian pembukanya yang mana, inti yang mana, dan penutup yang mana. Oke, itu tugasnya. Itu tugas ketiga buat kalian ya. Pertama, tentukan pembagian pembuka. Kemudian yang kedua, bagian inti yang mana, bagian penutup yang mana. Jelas ya? Oke. Bacalah teks pidatomu di depan temanmu. Oke, ini tidak usah kita lakukan ya. Nah, karena kemarin Bapak sudah meminta kalian untuk membuat pidato, tolong di video kirim ke Bapak yang kemarin ya. Jadi membuat pidatonya yang kemarin aja, hari ini tidak membuat pidato ya, tetapi kalian Bapak minta untuk menentukan bagian pembuka, inti dan penutup dari pidato ini saja ya. Jelas ya tugas ketiga buat kalian ya. Ternyata bergontong royong pun dapat dilakukan saat belajar untuk menghasilkan yang baik. Saat kamu melakukannya, kamu sudah belajar untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, diskusikanlah jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut dengan teman sekelompok. Oke, ini tugas selanjutnya ya. Dari teks pidato di atas, apa yang kamu ketahui tentang koperasi? Kemudian nilai-nilai Pancasila apa sajakah yang diterapkan oleh para anggota koperasi tersebut? Oke, ini tugas ke-4 ya. Jelas ya, tugas ke-4. Baik, kita lanjut. Ayo mengamati. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada 2 buah gambar ya. Oke. Gambar gedung ya. Kedua gambar itu merupakan bagian dari kampus perguruan tinggi ternama. Gambar kiri merupakan kampus Nanyang Technology University atau NTU di Singapura. Gambar kanan merupakan kampus Universitas Indonesia atau UI di Depok. Banyak siswa NTU berasal dari Indonesia. Sebaliknya banyak pula mahasiswa yang belajar di UI berasal dari luar negeri. Nah, dari situ coba carilah informasi bentuk-bentuk kerjasama dalam bidang pendidikan di ASEAN. Carilah informasi dari buku referensi di perpustakaan sekolahmu. Jika kamu mencari informasi dari internet, mintalah Bapak Ibu guru mendampingi. Oke. Nah, Bapak minta kalian untuk tugas kelima, kalian mencari
informasi tentang kerjasama di bidang pendidikan di antara negara-negara yang ada di ASEAN. Silakan kalian mencari sumber informasi dari internet ya. Tapi ingat, lihat, perhatikan, pelajari semua hal-hal yang positif di dalamnya. Oke, itu tugas kelima. Oke. Saat memimpin terkadang kita banyak menemui perbedaan pendapat. Namun perbedaan tersebut dapat diselesaikan melalui musyawarah. Bukankah musyawarah adalah bagian dari nilai-nilai kepemimpinan? Pemimpin yang bijak adalah pemimpin yang tidak merasa dirinya paling hebat. Nah, itu pesan buat kalian ya. Oke, ada 5 tugas buat kalian hari ini. Silahkan dikerjakan. Pelajari lagi, baca ulang ya, baca ulang biar lebih paham. Nah, kalau ada pertanyaan silahkan ditanya di halaman komentar video ini ya. Nanti Bapak akan WA ke kalian untuk jawaban-jawabannya. Baik, untuk hari ini Bapak akhiri. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.